Untuk memimpin ibadat di lingkungan itu ya, seperti misalnya ibadat sabda dengan berbagai kepentingan termasuk pemberkatan jenazah dan pemakaman. Jadi kalau memang tidak ada romonya ya prodiakon itu yang harus maju. Nah, perbedaan tugas dan wewenang itu menghadirkan nama-nama yang berbeda di masing-masing tempat. Seperti misalnya pelayan tak lazim. Tak lazim. Itu sebenarnya terjemahan dari apa? Bahasa Latin. Extraordinary. Jadi di luar kebiasaan. Atau bahkan diterjemahkan pelayan tak lazim. Jadi kan memang yang lazim itu adalah imam, ya kan? Sehingga yang lain itu extraordinary. Ada juga yang mengatakan asisten imam atau asisten pastoral. Kayak mesdinar itu kan asisten sebenarnya. Lalu kemudian ada yang mengadakan prodiakon paroki. Tadi juga ada yang menyebut misalnya seperti yang saya katakan tadi tarsisian. Ada macam-macam hal yang macam. Tapi yang kita sepakati apa ya? Yang kita sepakati adalah prodiakon. Nah, yang diingatkan dari kita bersama apa? Yang diingatkan kita bersama adalah ini. Prodiakon paroki itu adalah awam. Jadi tidak mengubah status Bapak Ibu. Statusnya adalah awam. Ya. Jadi awam. Itu yang tetap harus ditekankan. Nah, paroki kita itu Bapak Ibu memilih apa? Memilih nama prodiakon. Jadi ingat bahwa prodiakon adalah pelayan extraordinary, berarti di luar kebiasaan, dengan tugas dan wewenang sebagai berikut. Itu kalau kita lihat, Bapak Ibu lihat SK-nya, gitu, itu isinya adalah pertama membantu pelayanan imam untuk menerimakan dan mengantar komuni kudus dalam perayaan Ekaristi kepada mereka yang sakit dan di dalam penjara, atau mungkin harus ditambahkan di situ lansia. Jadi kalau sudah menjadi prodiakon ya harus memenuhi tanggung jawab itu di lingkungan masing-masing, sekurang-kurangnya di lingkungan masing-masing. Kalau ada orang sakit, ada lansia yang tidak bisa ke gereja, mungkin juga ada anggota di wilayahnya yang masuk LP, ya berarti ya nanti koordinasi di situ. Tapi ya harus ditanya dulu, ya misalnya kalau ada yang sakit itu ditanya apakah mau dikirim komuni, gitu. Karena ada orang yang mungkin nggak mau lah, misalnya, ya. Tapi ditanya dulu, ya. Dan penting juga misalnya ditanya sebelum, kalau sudah terlalu lama dia tidak ke gereja, mau dikirim komuni, baik juga ditanya apakah mau pengakuan dosa dulu. Ya. Kalau dia mengatakan mau pengakuan dosa dulu, berarti kewajiban memberitahukan kepada romo supaya orang itu mengaku dosa dulu. Sehingga dengan cara seperti ini Bapak Ibu, tidak ada umat yang sakit, lansia di lingkungan kita yang tidak dilayani. Ini jangan sampai nanti ada keluhan-keluhan. Pasti Romo akan tanya, di tempatmu ada prodiakonnya, kan? Ya. Ngapain prodiakonmu itu? Mancing puluh. Oh, prodiakon. Maksudnya lansia yang tidak bisa ke gereja. Bukan masalah lansia umumnya saja gitu. Saling kirim. Untuk kriteria umat yang dilayani kebetulan ada misalnya orang tua sendiri di rumahnya,
kalau ada yang membawa dia ke gereja, dia masih sampai ke gereja. Tapi karena nggak ada anaknya di sini, akhirnya dia di rumah saja. Nah yang seperti ini apakah masuk kriteria budaya? Ya kalau masih bisa ke gereja, ke gereja. Kalau dia tidak bisa ke gereja karena nggak ada yang ngajak, itu tanggung jawab ketua lingkungan. Mantap. Oke. Maksudnya adalah sebenarnya tanggung jawab seluruh lingkungan itu. Wah, kira ketua lingkungan doang. Yang punya kendaraan. Bagi ini yang susah mau mereka. Jangan sampai dia sebenarnya masih bisa ke gereja, tapi karena mungkin sesuatu kesulitan dia tidak bisa. Ada Grab, itu Grab ya? Nah, sampai ke situ sebenarnya pelayanan kita itu. Tapi kadang-kadang kan nggak cukup terjadi. Tugas sebagai ketua lingkungan itu bukan Ya. sebagai proyektor. Ya, Diperjelas Bapak itu. tapi prodiakon bisa mengingatkan kepada ketua lingkungan. Banyak kasus seperti itu, Bang. Emang banyak gitu. Ada yang seperti itu. Jadi hal yang macam ini yang saya kira perlu lah, terutama yang jauh-jauh dan mungkin kesulitan ekonomi ya. Saya tahu lah ada beberapa tempat itu yang mengalami seperti itu, maka ya justru yang punya kendaraan itulah aja itu. Numpanglah, masukkanlah orang itu supaya mereka bisa ke gereja. Itu pahalanya besar loh Bapak Ibu. Pahala. Mereka senang, kita dapat pahala, orang lain itu mendapat kesaksian yang bagus. Iya. Ini banyak saya kira. Dan itu menunjukkan sebenarnya namanya koinonia persekutuan itu sampai di situ. Sampai ketua lingkungan itu. Ketua lingkungan itu harus tahu sampai ke dapur-dapurnya umat itu. Besok sidak. Sak lauk lauk. Jadi Bapak Ibu saya kira ini tugas kita termasuk nanti misalnya memimpin upacara pemakaman. Nah ini ya orang kadang-kadang mengatakan, wah saya itu takut jenazah. Karena mau jadi jenazah kan? Nanti kita gendong ya. Ya harus latihan lah. Ya, kadang-kadang kan ya ada yang takut, ada yang trauma. Mau ada pastor aja yang berkata itu dari jauh. Semua itu juga akan mengalami hal yang sama. Nanti kalau tidak keliru akan ada latihan untuk apa itu perawatan jenazah. Mungkin bulan depan atau apa itu saya nggak ingat persis tapi akan ada. Jadi saya kira prodiakon itu harus cobalah semua ya. Ada cara-caranya ya. Ada cara-caranya Bisa pakai itu memandikan dan sebagainya. Kan kalau misalnya Romoni nggak ada waktu itu kan yang harus membantu doanya siapa? Yang membantu doanya prodiakon. Di situ kan ada doa memandikan jenazah. Suatu saat itu saya pernah pergi ke suatu lingkungan itu jenazahnya belum dimandikan dan dibilangi, wah nggak usah dimandikan Romo. Gue lah kepiye gitu. Harus dimandikan. Dan ketika memandikan itu ada doanya, ada doanya. Itu saya kira menjadi penting untuk kita semua untuk tahu itu. Jadi memimpin ibadat sabda dan ibadat tobat. Nah ini kalau di kota ini kan kita jarang ya. Tetapi kalau di lingkungan, di mana itu di stasi, biasanya kami mengatakan, Mas pimpin dulu ibadat sabda, ibadat tobatnya ya. Sehingga ketika kami sampai di situ tinggal pengakuan dosa. Dan di sini itu agak jarang. Nah, sebenarnya bisa.